Ya, shalom semuanya, selamat berjumpa di Kamalia Morning Prayer. Kita sampai Bible readingnya Yosua. Kitab Yosua dimulai dari pasal 1. Yosua pasal 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Dengarlah pada perkataan yang dipesankan Musa kepada hamba Tuhan itu, kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu Sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, Katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Melihat ada satu ciri khas dari kitab Yosua, yaitu kitab histori, kitab sejarah. Dan ini ada penekanan-penekanan yang beda dengan kitab Taurat. 5 kitab yang sudah kita pelajari, mulai dari Kejadian sampai kitab Ulangan, banyak kita temukan hukum-hukum Allah diberikan kepada orang Israel. Ya, umat Israel yang jadi umat pilihan Allah, dipimpin oleh Musa, diberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan untuk mereka menaati
Tapi di kitab Yosua kita melihat satu kitab sejarah yang dimulai dari satu kisah narasi bagaimana Yosua memimpin umatnya sampai menduduki tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah untuk diduduki oleh umat Israel. Dan kitab Yosua kalau melihat pembagiannya ya sangat-sangat sistematik, yaitu di pasal 1 kita menemukan Yosua diangkat menjadi pemimpin, dan ditutup di pasal 23 dan 24 ini khotbah Yosua yang terakhir dan kematiannya serta penguburannya. Jadi dimulai dari awal dia memimpin dan ditutup bagaimana dia mengakhiri kepemimpinannya bersama dengan keluarganya. Dia akan tetap beribadah pada Allah. Lalu di pasal 2 sampai pasal yang kelima ini kisah bagaimana Yosua masuk ke tanah Kanaan ini melalui sungai Yordan. Ini satu kisah dimulai bagaimana dia nyebrang sungai Yordan, dan pasal 6 sampai pasal 12 ini menceritakan dan merinci bagaimana Yosua dan Israel ini menaklukkan ya raja-raja yang didaftar. Di pasal 12 ada 24 raja yang ditaklukkan dan tanah Kanaan ini dapat diduduki. Lalu pasal 13 sampai 22 ini pembagian tanah, yaitu dibagikan pada suku-suku Israel, dan ini menjadi penggenapan janji Allah kepada Abraham, Ishak, Yakub digenapi, dan umat Israel memiliki tanah perjanjian dan dipimpin oleh seorang pemimpin namanya Yosua. Dan kitab Yosua ini ditulis oleh Yosua dan timnya, dan ini diceritakan secara detail narasinya, dan nampak di sini seorang pemimpin yang sukses. Dalam bahan KTPK-nya kita menemukan itu seorang pemimpin yang sukses. Bagaimana menjadi pemimpin yang sukses? Mempelajari kepemimpinan, ya satu kitab yang bagus, ya kitab Yosua. Dan kita sekarang melihat dimulai dari pasal 1 kita bisa melihat bagaimana Yosua diangkat menjadi pemimpin. Lalu ditemukan pasal 1 ayat 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. Ini diangkat, Musa mati, Yosua diangkat oleh Tuhan dan diberi wewenang sebagai pemimpin. Dan ada satu catatan di situ, Yosua ini abdi Musa, hambanya Musa. Ini satu proses kaderisasi yang berhasil, yang jadi hamba yang taat, setia. Dari sekian banyak orang, hanya Yosua dan Kaleb yang boleh masuk, yang menjadi contoh seorang yang taat pada perintah Tuhan, taat pada Musa, dan dia akhirnya menjadi pemimpin. Dan dari kisah ini kita melihat seorang pemimpin yang berhasil dimulai dengan visi yang dari Tuhan. Tuhan memberitahu pada Yosua bahwa tanah negeri yang akan dituju, yang diberikan Tuhan untuk umat Israel ini harus dilakukan, dipimpin, dan diberitahu setiap langkah tanah yang diinjak itu pun akan menjadi miliknya. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin yang berhasil
selalu melihat apa yang dilihat Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan di sini ditegaskan ya minimal 3 faktor seorang pemimpin yang sangat dipengaruhi, yaitu soal pikirannya. Pikirannya kita melihat kepalanya ini penuhi dengan visi Allah. Yang kedua ditegaskan di sini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, dan dengan demikian ya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kepala pikiran ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, jangan melupakan, perlu dikatakan. Ini terus menghafal firman Tuhan terus menerus, dan ini menjadi satu ciri pemimpin yang berhasil, yaitu dipenuhi dengan firman Tuhan. Pernah Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus, "Enyahlah iblis ini, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia." What you think, what you do. Jadi apa yang dipikirkan itu akan yang dilakukan. Maka pasal 1 Allah sudah mengingatkan, jangan lupa terus menerus continue merenungkan firman Tuhan, dan ini membuat dia berhasil, dia beruntung, dan kita bisa menteladani ini. Kenapa Gamaliel morning prayer kita ada kontekstual Bible reading, ada kontekstual Bible group, ada eksposisi, terus dipenuhi dengan firman Tuhan supaya perjalanan kita juga berhasil dan beruntung. Ini dalam pikirannya. Yang kedua, terlihat seorang pemimpin ini dalam hati, ya, dalam kepala, tapi dikatakan juga dalam hati. Tuhan mengatakan demikian, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berulang-ulang katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Kenapa seringkali kecut dan tawar hati? Kecewa dan hati yang tidak berani, hati yang tidak kuat, karena hidup Yosua ke depan banyak tantangan. Ada raja-raja yang harus dikalahkan, ada 24 raja yang tercatat yang harus dikalahkan. Bagaimana menghadapi itu? Bagaimana memimpin bangsanya? Seringkali menghadapi tantangan dan tawar hati. Tidak kuat hatinya, tidak teguh hatinya. Dan ini menjadi satu sikap seorang pemimpin, harus kuat dan teguh hatinya. Dan kita tahu bahwa seorang pemimpin rohani seperti Yosua, kenapa harus kuat dan teguh hatinya? Karena Tuhan menyertai Yosua. Ini yang membuat perbedaan. Ada pemimpin-pemimpin yang karena kekuatan diri sendiri, dia bisa kuat hatinya, sampai mati pun dia bisa kuat. Tapi kita melihat di sini justru Tuhan yang menyertai Yosua. Dia ada kekuatan. Kita bisa melihat bagaimana bukan oleh gagah, bukan oleh kuat, tapi oleh roh-Mu Tuhan. Roh Tuhan yang diam hati kita, itu yang memberi kekuatan untuk tetap maju di dalam memimpin bersama Tuhan. Ya, seperti Tuhan menyertai Musa, demikian Tuhan menyertai Yosua. Ya,
Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua. Allah yang sama, yang tidak berubah, yang selalu menyertai, yang memberi kemenangan. Inilah yang membuat dia berhasil, pemimpin yang berhasil. Dan yang ketiga, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin adalah taat kepada firman Tuhan, taat pada janji Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, Yosua taatkan. Ini apa yang dilakukan sesuai dengan firman yang masuk dalam pikirannya, sesuai dengan hati yang ada bersama Roh Allah, dan dia taat kepada firman Tuhan, dia lakukan. Maka kita melihat bagaimana dia memimpin seperti yang diperintahkan Tuhan. Dia mulai memerintahkan pengatur-pengatur itu, dan semuanya diatur dan untuk menyiapkan apa yang akan dilakukan, yaitu perang, dan bekal-bekal ini disiapkan. Dan satu prinsip yang dia lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan adalah ada orang Ruben, Gad, dan sebagian suku Manase ini sudah mendapat tanah yang sudah diberikan. Tapi kata Yosua, semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Artinya suku-suku yang sudah dapat tanah perjanjian, yang sudah dapat apa yang Tuhan berikan, tetap harus menolong suku lain. Ada 12 suku yang dipimpin oleh Yosua ini. Kita melihat pemimpin yang berhasil di dalam melaksanakan, selalu pakai teamwork yang bagus. Semua suku harus bekerja sama dan menolong satu dengan yang lainnya. Sekalipun sudah dapat segalanya, tolong yang belum dapat tanah perjanjian. Dan dikatakan pahlawan-pahlawan yang gagah maju di depan menolong saudara-saudaranya. Ini satu tim yang bagus untuk Israel menang menduduki tanah perjanjian. Dan apa yang menjadi respon mereka? Mereka katakan, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, supaya ia menyertai seperti ia menyertai Musa. Tuhan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Mereka merespon. Orang-orang Ruben, Gad, dan Manase respon. Ini menunjukkan apa yang dipimpin oleh Yosua. Dia taat, dia setia melakukan yang diperintahkan Yosua. Seorang pemimpin yang berhasil, kita melihat kalau dia disertai Tuhan, ada otoritas, ada wibawa ilahi, ada urapan, ada kuasa untuk memerintahkan sesuai dengan visi Allah. Semua mengikuti. Nah, ini apa yang terlihat di dalam Yosua 1. Amanat teksnya jelas. Yang pertama, Tuhan menepati janjinya melalui pemimpin baru, sekalipun pemimpin lamanya sudah mati. Yang kedua, Tuhan selalu menyertai pemimpin yang taat pada visi Allah. Yosua yang taat pada visi Allah, Tuhan menyertai dan membuat semuanya berhasil. Aplikasinya hari ini, apakah saya, saudara, sudah memiliki visi yang dari Allah dalam hidup ini, supaya hidup ini sukses? Yang kedua, apakah saya yakin akan janji dan penyertaan Allah? Hidup ini bukan oleh kekuatan saya, tapi oleh penyertaan Allah.
Dan ketiga, apakah saya sudah jadi pemimpin bagi umat Tuhan, menolong orang lain untuk melakukan visi yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah memulai dengan kitab Yosua. Kita boleh belajar tentang kepemimpinan Yosua. Kita mau pujikan pujian, hormat dan kuasa kami berikan pada Tuhan. Pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan pujian, pujian, hormat dan kuasa kami berikan padamu Tuhan, yang duduk di atas tahta dan yang memerintah selamanya. Kau Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Bagimu kemuliaan, kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, namamu ku tinggikan selamanya. Kudus, kudus Engkau Tuhan, Maha Kudus, kasih-Mu takkan berubah selamanya. Selamanya. Kudus, kudus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Biarlah melalui firman Tuhan kita terus diingatkan untuk kita meminta visi Tuhan terus disegarkan dalam kehidupan kita, supaya pelayanan kita ke depan semakin berdampak dan kita boleh menjadi pemimpin yang menghamba, pemimpin yang berkomitmen untuk terus setia sampai akhir. Mari kita mengucap syukur bersama. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan pagi hari ini mengingatkanku untuk terus bergantung kepada Tuhan, untuk terus menghidupi visi yang Tuhan sudah berikan, supaya kami boleh melayani dengan beban, melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan, melayani dengan hati hamba, melayani dengan komitmen setia sampai akhir, supaya banyak orang juga boleh dikader, banyak orang Tuhan boleh dilatih menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus. Kami berdoa Engkau terus memberkati setiap Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih.